saat ini saya berada di sebuah situs purbakala, situs Adan-Adan di daerah Kediri ya. Di situs ini ditemukan dua makara besar dan ada satu duara pala. Nanti kita lihat seperti apa dan ikuti perjalanan kami. Aku akan mengajak kalian melihat langsung jejak peradaban masa lalu yang terkubur di balik abu dan waktu. Inilah situs Adan-Adan, atau yang juga dikenal dengan nama Candi Gempur, yang berada di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aku pernah datang langsung ke sini sebelumnya, dan yang paling mengesankan adalah dua buah makara raksasa dan satu arca duara pala yang masih berdiri in situ di tempat aslinya. Nah, di belakang saya ini terdapat dua makara dan satu duara pala yang masih in situ ya, berada di dalam tanah. Sudah dilakukan pembukaran. Tinggi dari makara ini sendiri ada satu kita ini ya, mungkin sekitar antara 1,5 sampai 2 meter lebih. Makara pertama ini benar-benar luar biasa, ukurannya sekitar 2,3 meter, menjadikannya salah satu makara terbesar yang pernah ditemukan di Jawa Timur. Reliefnya masih sangat jelas, kita bisa melihat detail gigi tajam di mulut terbukanya, mata melotot, dan tubuhnya yang menjulur seperti makhluk mitologis, campuran antara gajah, ikan, dan buaya, ciri khas makara dari tradisi Buddha Mahayana yang berkembang pada masa Kerajaan Kediri. Di seberangnya berdiri makara kembarannya, sama besar dan menggetarkan. Yang menarik, keduanya diposisikan mengapit semacam tangga atau pintu masuk utama candi. Dalam simbolik arsitektur Hindu-Buddha, makara berfungsi sebagai penjaga gerbang suci, penangkal mara bahaya yang berasal dari dunia luar. Tak jauh dari situ berdiri arca duara pala, tingginya sekitar 2 meter, memegang gada dan berdiri dengan ekspresi galak. Arca ini juga masih in situ, masih di tempatnya semula, dan dalam kepercayaan masa lampau, duara pala berfungsi sebagai penjaga dunia suci. Detail pahatan rambutnya, ikat pinggangnya, bahkan kuku dan taringnya masih bisa terlihat jelas, menandakan teknik seni pahat yang sudah sangat maju di masa itu. Dan ada satu lagi yang menarik perhatianku. Ada semacam relief setengah lingkaran yang tertanam di tanah. Awalnya aku menduga ini mungkin kalamakara atau girti muka.
tapi bentuknya cukup aneh. Tidak seperti kirti muka yang biasa kita temui di candi-candi lain. Wajahnya tidak terlalu ekspresif dan ukirannya terkesan lebih abstrak. Atau mungkinkah ini fragmen lain dari struktur candi yang lebih besar? Beberapa tahun yang lalu saya pernah datang ke sini. Sebelah sana itu ada juga penggalian yang kemudian ditutup lagi, entah ditemukan artefaknya atau tidak, saya kurang tahu. Kebetulan waktu itu ini belum digali yang sebelah sini. Di sekitar situs utama, aku juga menemukan sekumpulan artefak candi yang cukup banyak. Sekilas aku melihat bentuk yang menyerupai dorpel, yaitu semacam relief pelipit atau bagian bingkai dari struktur dinding atau gerbang candi. Biasanya dorpel ini digunakan sebagai elemen dekoratif dan penanda struktur suci. Lalu ada satu arca yang duduk bersila. Pendapatku, meski aku bukan arkeolog ya, kemungkinan besar ini adalah patung Buddha. Dilihat dari sikap tangannya dan posisi duduknya yang tenang. Tapi belum ada papan informasi, jadi aku belum bisa memastikan. Masih banyak fragmen artefak lainnya di lokasi ini, mulai dari batu-batu ukir dengan motif bunga, bagian dasar stupa, hingga potongan struktur bangunan yang aku sendiri belum tahu namanya. Tapi yang jelas, semuanya adalah bagian dari cerita besar yang dulu pernah berdiri megah di sini. Yang pasti, situs ini menyimpan banyak sekali cerita yang belum sepenuhnya kita pahami. Bahkan para arkeolog masih terus melakukan ekskavasi sejak tahun 2016 hingga sekarang. Konon, sebagian bangunan utama candi ini belum selesai dibangun dan akhirnya terkubur oleh erupsi Gunung Kelut, lalu hilang dalam diam selama berabad-abad lamanya. Jadi, jika kamu pecinta sejarah atau sekedar ingin merasakan sensasi berdiri di atas reruntuhan peradaban masa lalu, datanglah ke situs Adan-Adan. Mungkin kita tidak akan menemukan jawaban, tapi kita akan pulang dengan lebih banyak pertanyaan dan rasa kagum. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kami di situs Adan-Adan Kediri. Nantikan video penelusuran kami berikutnya di tempat-tempat sejarah lainnya.